Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wida Alfia dengan NIM 24106060046 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan kembali program simulasi bisnis kafe sederhana. Yang pertama itu kita akan import dulu. Kita yang akan import Pandas. Jadi di sini juga kita akan mengubah Pandas ini jadi PD. Ini tuh untuk mengaliaskan aja. Kemudian kita juga import OS. Di OS ini itu untuk mengecek apakah file itu udah kesimpan di dalam komputer. Kemudian from date time ini fungsinya untuk menyimpan tanggal dan juga waktu. Kemudian di OpenPXL ini fungsinya untuk membuat dan juga mengatur file di Excel. Jadi yang pertama itu membuat daftar menunya. Nah, di sini udah ada dictionary menu dan di sini ada key, itu adalah kunci. Kemudian di sini juga ada list. Listnya itu berupa value. Jadi value-nya itu berupa list. Jadi yang pertama kita akan membuat daftar menu cafe. Di sini udah ada dictionary menu. Yang pertama itu ada key atau kunci. Kemudian ini ada value atau nilai. Jadi value-nya itu berupa list. Kemudian di input identitas, kita akan menginput kan nama dan juga name. Input ini itu digunakan untuk menerima masukan dari keyboard. Kemudian print. Print ini fungsinya untuk memunculkan ke dalam terminal. Jadi misal kita run, jadi kita bisa inputkan nama karena kita sudah menambahkan kode input di sini. Kemudian name-nya. Nah, karena di sini tadi kita ada print nama, name, dan juga menu cafe, ini nanti akan muncul di terminal. Kemudian di perulangan for ini. Jadi ini untuk perulangan di menu itemnya. Jadi nanti itu akan di print atau dimunculkan ke terminal itu ada nomor, kemudian item 0 itu adalah nama menu seperti ini, seperti sushi roll, spaghetti, itu adalah item 0, kemudian item satunya itu adalah harganya, seperti 20, 25. Nah, kemudian di proses pemesanan, di sini tuh ada list kosong. Nah, list kosong ini tuh gunanya untuk menyimpan pesanan-pesanan kita, untuk menampung gitu. Terus di total harga itu adalah total keseluruhan biaya yang harus kita bayar. Kemudian di while true atau perulangan yang nggak selesai-selesai. Tapi saya masukkan di if. Kalau misal jika 0, maka itu akan break atau selesai. Jadi di sini tuh kita bisa pesan sepuasnya sampai kapanpun. Itu nggak akan selesai kalau kita nggak ngetik 0 di sini. Jadi kalau kita ngetik 0, di sini udah kita nggak bisa pesan lagi. Kemudian di subtotal. Subtotal itu rumusnya adalah menu pilihan 1. Pilihan 1 itu adalah harga, itu dikali jumlahnya. Kemudian di total harga itu adalah jumlah keseluruhan dari subtotalnya. Jadi subtotal tadi adalah menu harga menu dikali jumlahnya. Jadi misalnya teh tarik itu harganya 12.000 itu dikali sama jumlahnya 2 kali. Jadi subtotalnya adalah 24.000. Nah, 24.000 ini adalah subtotal. Kemudian total belanjanya itu 117.000 ini adalah total belanja. Itu dari keseluruhan subtotal yang ada di sini. Kemudian di pembayaran. Nah, di pembayaran ini kita input juga masukkan pembayaran. Nah, di sini tuh kita ubah jadi integer. Kemudian di sini juga kita masukkan rumus kembalian jika bayarnya itu lebih besar daripada total harganya. Dan kalau misal
itu ada kembalian atau pas, itu akan statusnya akan lunas di struknya. Kemudian kalau dia lebih kecil dari total bayarnya itu nanti belum lunas dan akan ada kekurangannya itu berapa. Nah, jadi kita misal bayar di sini tuh 120.000. Nah, ini udah berhasil tersimpan di file txt. Jadi di sini nanti udah ada struk pembayarannya di sini. Nah, ini adalah struk pembayaran yang tadi yang disimpan di file txt. Kemudian simpan transaksi ke CSV ini tuh, jadi kita akan menyimpan semua riwayat transaksi itu yang biasanya setelah pesan itu hilang, tapi kita akan simpan ke semuanya karena nanti untuk leaderboardnya. Kemudian di sini juga ada dictionary yang isinya nama, NIM, dan juga total belanja. Lalu di sini ada percabangan lagi, if sama else. Jadi kalau misal filenya belum ada, nanti akan buat baru. Jika enggak, nanti yaudah. Kemudian di leaderboard. Di leaderboard ini, itu ada DF group. Ini itu fungsinya untuk menggabungkan, penggabungan. Nah, kemudian Excel file. Itu namanya itu nanti di leaderboard XLSX. Nah, di sini itu ada WB. WB itu artinya workbook. Nah, itu artinya itu adalah keseluruhan dari filenya. Kemudian di sini juga ada WS, yaitu worksheet. Worksheet itu adalah halaman dalam Excel-nya. Kemudian yang di worksheet title ini, itu yang biasanya tulisannya sheet, itu diganti dengan leaderboard cafe Yan. Nah, setelah itu di header-nya. Di header itu, di header Excel-nya itu ada rank, nama, NIM, dan total belanja. Nah, kemudian nanti di barisnya itu akan terisi listnya ini tadi, list ini. Kemudian di format header-nya. Di format header-nya itu adalah fontnya bold. Kemudian di cell in WS1 itu artinya worksheet yang di baris pertama. Itu baris pertama itu adalah header. Jadi kalau di sini nanti akan kesimpan di sini. Nah, di sini tuh, nah ini tuh adalah header-nya. Header-nya itu di sini. Kemudian cell alignment ini itu kita untuk membuatnya itu jadi di rata tengah, center. Jadi di file Excel-nya ini itu di rata tengah, yang tulisan rank, nama, NIM, total belanja itu rata tengah. Di horizontal maupun vertikal. Kemudian di format kolom, yaitu dari angka kita ubah jadi rupiah. Jadi di sini tuh row 2 atau baris kedua, karena baris pertama itu adalah header, jadi kita mulai dari baris kedua, dan juga maksimal kolomnya itu adalah kolom keempat, yaitu total belanja. Jadi kita di cell value ini kita ubah yang awalnya angka, kita ubah jadi rupiah. Kemudian di cell alignment ini juga kita rubah rata kanan yang horizontal, dan vertikalnya itu adalah center atau rata tengah. Nah, di dalam kolomnya itu kita dapat rubah lebar kolomnya. Di sini saya atur lebar kolomnya ada 8, 25, 15, 18. Ini tuh fungsinya biar nggak ada yang kepotong. Jadi di data Excel-nya ini tuh lebarnya adalah 8. Kemudian 25, 15, 18. Kemudian kita akan simpan file ini di Excel. Jadi ini kesimpan di Excel. Kemudian di tampilan leaderboard itu kita juga tampilkan di terminal. Jadi kita print
Print itu kan tadi untuk memunculkan di terminal, jadi kita print leaderboard pembeli terbesar. Kemudian kita juga berikan kata-kata untuk selamat. Jadi di sini akan udah ada ranknya atau urutannya. Yang paling tinggi itu adalah rank 1, kemudian nama, NIM, dan juga total belanjanya. Jadi ini udah urut dengan total keseluruhan terbesar gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.